Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pengen nge-share cara memperbaiki sekop belakang dengan alat seadanya, tanpa memakai alat-alat yang seperti ini atau yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman kepingin belajar servis sekop belakang dan bukan dibuat pekerjaan, kalau dibuat pekerjaan kan yang jelas kita perlu memakai alat ini untuk teman-teman betulin sekopnya sendiri secara pribadi. Oke, kita mulai dengan cara membuka. Jelas ya bawahnya. Oke, kita pakai alat seadanya dengan cara sederhana. Kita pun bisa betulin sekop belakang sendiri. Jadi ya, ini kunci 10-12 untuk kancing istilahnya, terus ini 17 untuk menahan murnya. Terus tinggal kita masukin. Nah, kita tarik, terlepas. Oke, sekarang sekop lumayan parah kalau dari bocornya, tapi asnya juga masih bagus, belum baret. Kalau baret kita as, tapi ini tidak baret. Jadi sekarang proses pembukaan kancingan, kita tekan dalam biar lebih mudah membukanya. Sebentar. Jadi kita pakai obeng yang kita gerinda atau apalah, yang penting modelnya agak seperti ini biar lebih mudah. Ini kalau untuk pemula atau untuk teman-teman yang ingin betulin sendiri tanpa punya alat yang seperti tadi itu. Memang perlu kesabaran. Kalau sudah terbuka, kita ganti pakai obeng yang agak besaran. Ngereng. Prosesnya agak lama.
sengaja memang tidak dipotong videonya biar teman-teman jelas, karena pengerjaannya agak lama. Setelah dikira-kira bisa keluar, kita lepas. Oke, terus kita masukin lagi, kita congkel seal di dalamnya begini. Nah, setelah itu sudah kita rapikan dulu. Jadi betul-betul alat seadanya. Teman-teman tidak perlu meniru seperti ini. Jadi apapun alat yang sekiranya bisa, ya dipakai aja. Oke, setelah kelihatan agak rapi, kita cari bos-bosan seperti ini untuk yang pokoknya bos-bosan yang masuk. Kalau enggak pakai kunci 14 yang kita potong, kunci T ukuran 14 yang kita potong, atau pakai bos-bosan seperti ini. Oke, sekarang proses untuk mengambil kunciannya ini. Tetap kita pakai alat manual. Dulu pun saya juga belajarnya seperti ini sebelum punya alat-alat di samping ini. Di proses saya seperti ini dulu waktu masih pertama belajar, biar ini aman ke tangan. Mungkin pakai apa ini namanya, rajun. Pokoknya kain yang enggak dipakai untuk melindungi tangan kita. Kita ambil palu yang seperti ini, kita hajar. Bismillah. Betul-betul manual ya. Karena lama nggak pakai seperti ini, biar lebih enteng. Ini ilmu tempo dulu sebelum menemukan alat modern. Ini sudah masuk terusnya. Sekarang tinggal kita keluarin. Saya nggak mau keluar, jadi kita bantuan seperti ini. Umur kita masukkan, kita tarik aja. Agak keras. Mudah caranya. Sebetulnya bisa aja saya tarik pakai ini. Cuma memang kita ini pekerjaan manual, ya kita pakai cara yang manual tanpa alat bantuan yang modern. Oke, sekarang proses pencabutan yang ini. Sudah agak besar, yang agak besar. Sudah kelihatan.
bensin. Ada bensin. Bila Tuhan mengasihi. Karena ini sudah terlepas, jadi sekarang tinggal kita bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan dulu. Posisi sebenarnya dari sini sebelum kita merakit kembali, kita bersihkan kuas kuasnya hilang. Nah ini dia, bersihkan seperti ini. Kita lihat asnya. Nah, jangan lupa di sini di setiap lubang kita bersihkan, karena ini yang akan membantu masalah sirkulasi udara dan oilnya. Kalau ini buntu, yang jelas nanti sekoknya juga enggak bisa maksimal. Kita bersihkan dan kita cek, kita dorong seperti ini, dan ini harus buka. Nah seperti ini harus buka seperti ini. Oke, semuanya kita cek. Bersihkan satu persatu dulu. Walaupun kita pukul seperti tadi, tidak ada kecacatan. Kita bersihkan, waktunya gosok gigi. Kita lihat, kita bersihkan semua. Sampai bersih. Ini sudah bersih. Ini untuk pemula, bukan untuk bekerja. Kalau bekerja kita akan kelamaan kalau pakai cara seperti ini. Nanti kalau untuk bekerja ada lagi caranya yang lebih cepat, tapi hasilnya sama, maksimal. Berani kotor itu baik. Terlalu kotor tidak baik. Oke, sekarang kita proses pengisian. Aduh, sebentar. Nah, sebelum proses pemasangan kita rapikan.
setelah rapi seperti ini, terus kita coba ke sim. Kita proses pengisian oil. Tetap mungkin as-as yang seperti ini perlu kita templas. Kita pakai templas 400, nanti dihaluskan dengan templas yang 800 seperti ini. Cara untuk templas mungkin teman-teman juga punya sendiri, cara-cara sendiri. Nah, ini bekas-bekasnya sudah mulai nggak kelihatan karena templasnya sudah ini. Ini teman-teman ada yang nanya, loh ditemplas apa enggak tambah baret? Enggak, malah lebih bagus daripada yang tadi. Oke, sudah selesai. Pengisian dari pengisi stok standar kita gunakan juga oli stok yang standar merek Jumbo. Dan teman-teman juga gampang mudah mencarinya. Kita ulur apa? Misalkan punya pas rata di sini, kita pukul tak susah. Kita berikan. Ini masih bagus. Nah, dia ke bawah mudah tapi ke atasnya berat. Ini skop yang normal. Oke, pasang. Jangan lupa, jangan ketinggalan ini filenya. Kita masukkan. Dan oli pengurang. Ukuran uli sendiri kita pakai ukuran seperti ini, jadi harus di bawahnya ini, berarti sekitar segini. Oke, teman-teman bisa melihat, kelihatan terang uli-uli terang di atas. Yalah, kira-kira lah, kalau enggak kelihatan memang agak gelap. Pokoknya ulinya ada di sini dan seperti ini. Oke. Setelah itu baru kita pasang busnya. Dorong pakai terserah pokoknya pipa. Kalau ini pen skop, pen piston. Sebentar, pen pistonnya karena terlalu banyak pen piston ini juga bisa.
kita ukur biar tidak sebentar. Kemana Roy? Gak apa-apa Roy, sambil aja. Oh kita ukur di sini. Ini salaman dulu semua ya. Ternyata kan jadi pas proses pengancingannya sendiri juga manual. Kita biasanya pakai alat seperti ini, tapi kita nggak pakai alat. Nah, jadi kita posisinya tetap seadanya. Nah, jadi saya pakai ini dulu. Kalau sampean kepengen pakai kawatnya payung, itu lebih bagus. Jadi proses pengancingan sudah mulai ngancing ngeling. Memang nggak serapi yang kita pakai alat, tapi ya tetap bisa rapi. Yang penting teman-teman bisa sabar. Dan ini kita kembangkan seperti ini. Seperti ini sudah rapi. Tidak istilahnya bergerak. Oke, kita siram. Setelah itu proses pemasangan seal kita bersihkan. Proses pemasangan seal. Kita kasih oli dulu. Macam-macam cara pasang seal. Dan pakai plastik atau apa, kalau saya enggak, cukup diputar pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Nah, teman-teman ada yang pakai plastik, enggak masalah. Kalau diputar, intinya biar tidak melukai atau seal jadi sobek. Jadi harus pelan-pelan. Oke, kita dorong, masukkan, kita dorong lagi. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu. Normal enggaknya, intinya dia kalau ditekan ringan, tarik berat, ringan berat. Nah, ini prosesnya sudah hampir selesai. Seperti ini. Sekarang tinggal pengancingan.
ada ganjengan kita bersihkan. Aku lupa. Kita siram. Sudah selesai. Sekarang tahap penguncian. Jadi kalau untuk teman-teman pemula, kita kasih seperti ini. Takutnya kalau kita kena ke asnya. Jadi kalau ada ini kan aman. Betul-betul alat seadanya. Ini yang menemani mulai dulu. Sudah biasa langsung tidak masalah. Tapi kalau yang masih pemula, mendingan pakai ini. Nah, kenapa? Ini setengah. Kenapa? Nah, pernah. Oh. Ya. Proses pemasangan bersihkan semua. Baru bocor ada angin nih, Pak. Oh, bocor yang sio, Pak.
pen maksudnya punya rempun yang jauh. Oh. Tapi anak-anak seribu saya pun roro karena roso. Ini nama nanti buka juga, nanti buka tapi ya. Umurnya lari. Rio. Iya deh. Meski ya? Iya Ria. Iya. Bener. Musrah. Enggak ada. Kita ngomong ya deh. Ya. Mantap. Sampai asal. Umurnya seperti kita pasang. Ya, saya pun Takut ada kotoran. Kita kencangkan, kita top sedikit. Lalu kita pasang. Oke, seperti ini. Dan ini juga. Ini juga semua dipasang. Bener ya? Bener ya? Kok kotor? Gampang lah. Ini kita drat seperti ini. Oke, kita pasang. Kebalik. Ini umurnya kebalik. Kalau sulit dipasangnya berarti umurnya kebalik. Ada umur kebalik? Iya, kebalik. Biasanya itu gampang dan kita balik seperti ini. Kalau saya bilang mutar. Oke, kita tekan. Nah, ya kan, kalau kebalik memang nggak mau dia. Untuk menghindari, tidak usah dihindari lah. Pasang, sebelum kita rapatkan, kita ambil kunci 17. Kuncinya bersihkan dulu. Kita masukkan, kita putar, diputer tapi jangan dijilat dan dicelupin, cukup putar. Betul-betul alat seadanya, hasilnya maksimal. Alhamdulillah, ini prosesnya sudah selesai. Untuk menambah atau kepingin tahu nanti spot-spot yang kalian nanti, jangan lupa subscribe dan like. Nah, ini juga untuk biar saya lebih semangat untuk istilahnya meng-share ilmu-ilmu stok yang lebih cepat dan lebih modern cara pengerjaannya. Dan ini kita stoknya. Kita teman-teman sudah paham, nanti bisa tanya-tanya di WA di sini. Oke, terima kasih. Semoga sukses, terus berkarya, ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.